Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Primus dari kelas 12 IPS 1. Saya akan membahas Perang Dingin dalam rangka menyelesaikan tugas akhir semester mata pelajaran sejarah binatang. Seperti yang kita tahu, Perang Dingin adalah perang antara kedua blok, yaitu blok barat dan blok timur. Berbeda dengan Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Perang Dingin ini lebih banyak terjadi konflik. Untuk pertama, kita akan membahas ideologi kedua blok ini. Ideologi blok barat atau Amerika Serikat. Ideologi blok barat menganut liberal kapitalis, yaitu ekonomi bebas dan gaya hidup yang bebas. Ekonomi yang bebas memiliki plus minusnya tersendiri, yaitu ekonomi yang terus maju dan kreativitas semakin banyak. Minusnya, yang tidak memiliki modal akan terus tertinggal. Blok Timur atau Uni Soviet menganut ideologi komunis sosialis, yaitu ideologi komunis ini lebih mengedepankan kesamaratayan rakyat yang dipimpin oleh satu orang, yaitu diktator pada saat itu. Ideologi mereka saling bertolak belakang tentunya ya. Kita lanjut kepada konflik di luar angkasa. Persaingan diawali dengan peluncuran Sputnik 1 pada tahun 1957 oleh Uni Soviet. Tak mau kalah dengan Uni Soviet, mereka juga meluncurkan Explorer 1 ke bulan, ke luar angkasa. Kemudian Uni Soviet mengirimkan manusia pertama yang bernama Yuri Gagarin menggunakan Vostok 1 yang dikirim pada tanggal 12 April 1961. Sedangkan Amerika Serikat berhasil mengirim manusia pertama pada tahun 1969, yaitu Neil Armstrong, yang berhasil menginjakkan kaki pertamanya di bulan. Pada misi Apollo 11. Sebelum tahun 1969, yang tepatnya tahun 1966, Uni Soviet juga meluncurkan Sputnik 2 di bulan. Pada sekitar tahun 1970-an, Badan Luar Angkasa Amerika Serikat atau NASA, atau sering juga disebut NASA tentunya, juga mulai mengembangkan pesawat ulang-alik. Selain itu, Uni Soviet dan Amerika Serikat juga bersaing dalam pembuatan pesawat luar angkasa. Kita lanjut pada topik berikutnya, yaitu konflik organisasi. Konflik organisasi yaitu blok barat memiliki banyak organisasi tentunya, yaitu organisasi militer regional. Organisasi militer regional meliputi negara tertentu saja. Wilayah kegiatan militernya pun hanya bersifat regional, dan keanggotaannya hanya diberikan kepada negara-negara tertentu saja. Contoh, ANZUS yang berada di Australia, New Zealand, dan lain-lain, dan negara-negara sekutunya. Organisasi militer global yaitu organisasi yang beranggota berbagai negara tanpa adanya batasan wilayah ataupun kehidupan internasional. NATO merupakan organisasi milik blok barat atau Amerika Serikat, sedangkan Pakta Warsaw adalah organisasi milik Uni Soviet. SECTO dan ANZUS sendiri memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu memiliki kerjasama militer di daerah masing-masing, serta mencegah paham komunis masuk ke daerah regionalnya masing-masing. Dan oleh karena itu, mereka memilih blok barat untuk mencegah masuknya komunis ke daerah mereka. NATO didirikan pada tanggal 4 April 1949 di Washington DC, Amerika Serikat, yang beranggotakan 12 negara, yaitu Inggris, Perancis, Belanda, Kanada, Denmark,
Islandia, Italia, Norwegia, Portugal, Belgia, dan Luxembourg. Itulah cara penyebutannya. Sampai saat ini NATO memiliki 28 anggota aktif yang memiliki pro terhadap Amerika Serikat. Tujuan NATO yaitu membendung pengaruh ideologi komunis dan sosialis di negara-negara Eropa pasca Perang Dunia Kedua dan menyelesaikan sengketa politik ekonomi internasional serta saling membantu dan membela negara yang bergabung dengan anggota NATO. Sedangkan Fakta Warsawa merupakan aliansi militer komunis di Eropa Timur. Anggota organisasi ini bertujuan untuk mengantisipasi ideologi liberalisme dan dari blok barat kepada aliansinya. Kemudian blok barat juga membuat Marshall Plan. Seperti kita tahu, Marshall Plan adalah bantuan ekonomi yang diberikan Amerika Serikat ke negara-negara yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Sedangkan Uni Soviet mengeluarkan Molotov Plan, yaitu sistem yang diciptakan pada tahun 1949 dalam rangka memberikan bantuan pembangunan ulang negara Eropa Timur yang bersekutu dengan Uni Soviet. Lanjut kepada intervensi politik. Di sini adanya revolusi komunis Tiongkok. Komunis Tiongkok ini merupakan suatu negara yang berbeda dengan negara nasionalis Cina. Jadi pada tahun 1970 mereka mengkampanyekan revolusi kebudayaan untuk menata ulang kembali gerakan politik untuk membersihkan pemerintah Tiongkok dari pejabat yang dianggap korup. Jadi secara tidak langsung revolusi Tiongkok ini bisa dipengaruhi oleh Uni Soviet. Konflik Jerman terjadi saat Perang Dunia Kedua, yang saat itu Jerman harus kalah di sisi barat. Jerman diserang pasukan Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis, dan di sisi timur Jerman diserang pasukan Uni Soviet. Setelah Jerman kalah 2 Agustus 1945, terbentuklah perjanjian Komdam, yaitu pembagian wilayah Jerman kepada sekutu. Berdasarkan perjanjian itu juga Jerman dibagi menjadi 4 sektor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.